Welcome back to the 6th episode of Kita semua bingung. Yes. Bingung. Come on. Oke, temanya menarik ya hari ini ya. Apa tuh? Frugal living. Wih. Iya. Gokil. Bahasa Inggris lagi nih. Yoi. Coba jelasin dulu dong. Jelasin dong apa artinya frugal, living. Tapi sebelum kita masuk ke frugal living, kita openingnya. pengen say thank you dulu buat teman-teman atau yang udah nonton atau yang belum nonton. Coming soon dia akan menonton pula gitu. Kalau video kita lewat ya kan di feed, coba di subscribe gitu kan. betul. Atau di like lah. Iya. Bantulah. Ya, Subscribe. mana tahu yang lagi butuh pencerahan bisa tambah butek kalau nonton kita ya. Tambah bingung men. Oke, langsung aja frugal living. Ya, apa artinya? What is Siapa yang mau frugal living? menjelaskan kepada teman-teman di dunia Koko. layar kaca ini? Setahu gue sih frugal living itu hidup mengatur keuangan dengan bijaksana. Jadi nggak ngeluarin biaya-biaya yang nggak perlu. Nah, tapi ini bukan short term, jangka panjang nih. Jadi kalau lo ngirit itu kan, kalau misalkan lo ngirit sehari bisa lah, 2 hari bisa. Tapi kalau lo harus ngirit sebulan, 2 bulan itu udah mulai susah. Nah, frugal living tuh kayak gitu. Jadi ngirit ini sebagai gaya hidup. Oke. Gitu. Kalau bisa permanen gitu malah ya, bukan cuman periodically. Frugal living tuh udah jadi lifestyle, gaya hidup, which is dia mencoba untuk bijaksana dalam pengeluaran apapun itu bentuknya ya. Nah, pengelolaan ya ibaratnya kayak pengelolaan keuangan. Nah, bentuknya nanti bisa macam-macam. Apakah dia mencari kayak yang tadi tuh misalnya membeli barang yang emang dia benar-benar butuh, bukan yang dia ingin, ya kan? Terus dia mencari sesuatu yang emang secara ekonomis nilainya itu lebih rendah tapi secara value-nya sama. Gitu, bisa dalam rupa diskon atau anything else. Nah, tujuannya apa? Ujung-ujungnya supaya mereka punya istilahnya secara ekonomi punya uang yang lebih untuk belanja kebutuhan yang lebih prioritas buat dia. Kalau nggak salah sih seperti itu. Jadi tantangannya tuh gini loh. Kalau kita kan ngomong soal menghemat nih ya. Ya. Lo kalau nggak punya duit, sebenarnya tuh mau nggak mau lo harus hemat kan. Betul. Ya kan. Itu karena kepepet ya akhirnya kita bisa ya kan. Gaji cuman segini nih ya kan. Cuman 2 juta misalkan. Dibagi-bagi kan buat bayar kontrakan, buat makan sehari-hari, buat beli rokok misalkan, beli vape misalkan, buat transport gitu bisa karena duitnya memang pas-pasan ya kan. Kalau duitnya berlebihan, nah ini dia. Berarti dia punya duit, tapi apakah dia pengen membelanjakan apa yang dia ingin dan itu butuh? lebih susah. Itu lebih susah. Betul. Gitu. Jadi frugal living ini sebenarnya kondisi yang memaksa dia untuk frugal living atau memang pilihan hidup? Bisa dua-duanya. Mulai dari dipaksa dulu terus jadi pilihan hidup. Nah, jadi yang ke belakang ini yang agak susah karena berarti kan lo harus menahan keinginan lo buat beli-beli segala macam yang lo pengen, tapi sebenarnya nggak perlu dan kebetulan duitnya ada nih. Itu gitu lebih mencerminkan frugal living. Tapi kan lu bilang tadi terpaksa juga termasuk frugal living ya kalau misalnya. Ya terpaksa juga frugal living. Ya, awalnya. Iya awal. Tapi memang gue nggak bisa beli barang-barang yang gue inginkan. Hanya gue mampu membeli barang-barang yang gue butuhkan saja untuk kayak basic untuk hidup lah. Misalnya ya memang tadi lu bilang gaji 2 juta misalnya karyawan baru di Jakarta gitu ya, harus dia ngekos. Harus dia beli bensin misalnya dia sudah punya kendaraan, atau dia bayar uang transport bolak-balik ke kantor, makanan, cuci segala macam sama apapun itulah yang dibutuhkan untuk basic aja untuk hidup di Jakarta kan. Itu berarti memang ya frugal living memang terpaksa karena keadaan dia harus hidup hemat kan, bukan hemat memang hanya segitu aja duitnya dia. Betul. Oh, jadi itu termasuk juga frugal living gitu. Termasuk. Jadi biasanya awalnya dari kayak gitu. Berarti yang terpaksa ini tidak ada goal ya.
hanya untuk survival aja sebenarnya. Mungkin awalnya dia seperti itu, tapi karena udah menjadi habits, jadi kebiasaan, dan menurut dia, wah dengan begini gue pengelolaan keuangan jadi bisa lebih wise nih, mungkin ya. Atau jadi bisa itu ada jadi goal, keterusan. bisa juga ada goal. Jadi dia mau nggak mau ngirit karena dia pengen beli rumah di tahun sekian gitu Kan udah kan. lepas Ada 2 target. juta habis Iya, men. dia paksain nih buat nabung, jadi diirit-irit banget lah gitu. Udahlah nggak usah transport, nebeng temen aja ke kantor misalkan kayak gitu. Tapi dia ada tujuannya, dia mau nabung buat cicilan rumah. Nah gitu. Jadi emang yang benar-benar dia butuhkan ya. Soalnya kalau kita lihat, kalau ngomongin frugal living ini kan kayaknya orang-orang yang bisa jadi yang tadi tuh, karena emang dia ekonominya terbatas, jadi dia berusaha untuk sehemat mungkin. Iya. Tapi yang menarik adalah orang-orang yang secara buying power dia punya, dan dia bisa beli apapun yang dia inginkan, tapi dia nggak melakukan itu, gitu. Sebagai contoh nih, kalau gue ya, menurut gue ini, kayak si siapa yang punya Facebook. Gue punya Facebook. Gue juga punya Facebook. Pemiliknya bro. Kalau lu kan pemilik akun. Beda. Yang jelas dong. Iya dong. Saks namanya Saks. Nah, dialah pokoknya ya. Dia kan duitnya boleh dibilang nggak berseri ya. Tapi kalau secara tampilan gaya hidupnya ya, secara fashion itu kan basic banget bro. Cuma pakai kaos begitu doang. Tapi itu kaosnya mahal bro, gue pernah cek. Itu Ya, kaosnya $200 kalau nggak salah. Mahal-mahalnya masih berapa Untuk levelnya dia mungkin itu jadi murah sekali, termasuk frugal living. Dari penampilan lah ya, kita nggak tahu di setelah itu dia hidup seperti apa, lifestyle-nya bagaimana kan nggak tahu ya. Lu kan nggak kenal secara langsung ya, nggak cuma lihat di TV. Apa perlu gue telepon ya? Jangan, dia beli pulsanya juga terbatas paket datanya kan, karena frugal. Lu telepon mungkin paket datanya lagi mati, bisa jadi. Oh, kalau di sana jam segini masih gratis. Masih gratis. Penting gak sih? Penting gak sih? Oke, mohon maaf atas out of context. Yang tadi kan gue pikir frugal living memang dilakukan untuk orang-orang yang memang memilih untuk hidup sederhana, karena tapi memang mereka yang memiliki buying power, jadi sengaja memang mau hidup sederhana, hidup hemat karena tadi ada goals atau memang ada tujuan, baik itu jangka waktu dekat atau mungkin long term, dia punya goal tertentu gitu ya. Baru dia akan frugal living. Kalau memang keadaan yang mendesak, gue rasa memang itu survival mode aja. Memang gue harus hidup nih dengan angka uang segini nih, seperti itu. Jadi bukan gue pengen hemat, bukan, tapi gue emang harus hidup hemat karena kalau enggak ya mati kelaparan gitu kan, atau hidupnya jadi nggak layak. Jadi nggak layak. Jadi bukan keinginan gue untuk hidup hemat atau keinginan gue untuk frugal living gitu. Kayak dulu misalnya zaman kuliah dulu waktu ngekos, itu kan ngekos tahun-tahun kena krisis moneter tuh. Itu kerasa banget. Jadi bulanan dulu kan orang tua kasih bulanan sekian rupiah gitu, udah buat beli bensin, beli oli samping gitu karena naik motor, buat lo dapat berapa sebulan dulu 200.000 buat ngontrak juga, buat ngekos lah, buat ngekos sama buat fotokopian. Secara gua nggak begitu rajin mencatat gitu ya, jadi pas mau ujian pinjam fotokopi pinjam catatan, ya semua udah selama 1 bulan di angka 200 itu harus cukup. Nah sebelum krisis moneter memang cukup, bahkan masih bisa sisa lah, masih bisa nongkrong di, nongkrongnya pun juga nggak mahal ya, nongkrong di warung Indomie juga, tapi ada makan tuh 3 kali sehari terpenuhi lah, plus gitu kan, ada jajannya juga. Nah begitu kena krisis moneter, warung Indomie yang dulunya rekreasi jadi makanan utama gitu. Angkringan yang dulunya rekreasi jadi ya memang harus itu yang dilakukan karena memang harus hemat. Terus yang kedua, yang dulunya 3 kali sehari atau 2 kali lah, karena mungkin bangunnya rada siang nggak sempat sarapan, jadi hanya 1 kali sehari. Jadi waktu itu inget banget, sama nggak lama sih, 1 atau 2 bulanan lah, jadi makan itu hanya bisa sehari sekali. Jadi kita push, jadi bangun itu sengaja siang, ambil kelas yang siang supaya nggak kena sarapan. Jadi makan jam 2 jam 3 langsung memang untuk ngerapel untuk makan malam, supaya nggak perlu beli makanan sampai 2 atau 3 kali. Nah itu kan memang apakah itu termasuk frugal living? Gua rasa enggak, karena gue tidak menginginkan itu. Memang itu nggak ada goal apa-apa, tapi memang harus makan 1 kali sehari gitu untuk mencukupi kebutuhan. Dipaksa keadaan. Iya. Sedih banget gak sih? Sedih kan. Tapi bagus loh dia. Tapi perasaan waktu umur segitu gue kan kenal sama dia kan.
dia gemuk-gemuk aja. Sebenarnya jauh lebih kurus sebenarnya. Gue sih nggak percaya tadi kalau dia bilang. Kan utang banyak. Dia kan tadi bilang makan sehari 3 kali normalnya. Tapi pas lagi Krismon itu, gue sih yakin lu makan tetap sehari 3 kali. Cuman bedanya kalau sehari 3 kali yang sebelumnya 1 Indomie 1, kalau sekarang hipotek 2. Potek 3 aja. Tempe, potek 3 pagi, siang, malam. Nah itu tidak termasuk frugal living, tapi nggak tahu, mungkin ya bisa juga termasuk itu kalau memang termnya seperti itu. Tapi memang awalnya kayak keadaan memaksa seperti itu. Kalau yang gue lihat memang kayak sekarang ya sebenarnya kan frugal living sudah habit atau kebiasaan yang sudah dari dulu ya, dari zaman orang tua kita ya. Orang tua gue 4 bersaudara, guru SD, PNS pula gitu. Orang tua bisa menguliahkan 4 anaknya, itu pun sebenarnya kalau kita lihat itu frugal living banget gitu kan. Ada keterbatasan yang nggak bisa semua yang kita inginkan, nggak semua anak yang kita minta diberikan terus kan, seperti itu. Dan gua rasa sekarang pun harus kita turunkan ke anak-anak kita, bahkan kita pun juga bisa melakukan frugal living ini gitu. Ya sebenarnya kalau frugal living itu menurut gua ya, setiap orang pasti pernah melakukan. At least basicnya frugal living orang pasti pernah melakukan. Kayak sekarang nih misalnya, kalau kita pengen beli makanan gitu ya, beli makanan kita belanja di marketplace misalnya, either itu apalah food gitu. Pasti kan kita pilih yang promonya paling gede kan. Istilahnya kita pengen dapetin value yang sama, tapi gue compare dengan ini marketplace yang satu dengan yang ini, misalnya yang mana yang paling murah gitu. Itu kan salah satu bentuk frugal living gitu. Tapi lu mau beli apa dulu nih? Apapun itu bentuknya, mau beli makanan kek, mau beli mainan baju, pakaian, itu bukan frugal living dong, itu kan jajan bro. Tapi kan emang itu sesuatu yang dia beli kan. Yang gue tangkap adalah pada saat dia beli sesuatu, dia bisa mendapatkan value yang sama, tapi dengan price yang lebih rendah gitu. Ya caranya tadi tuh dengan dia ngulik-ngulik, cari diskonan misalnya, atau dia cari tempat yang pokoknya gimana caranya gue bisa dapetin barang atau item yang sama, tapi harganya lebih murah. Nah, gitu. Apakah masih termasuk frugal living kalau belinya barang jajanan atau barang yang memang dia inginkan tapi tidak dia butuhkan? Itu termasuk frugal living nggak? Memilih-milih, nge-sort harga paling murah, compare e-commerce masing-masing, tanya juga kadang-kadang ke toko-toko yang lain. Iya, jadi belinya bukan barang yang dibutuhkan, tapi dia cari yang lebih murah, nawar pula. Nah itu termasuk frugal living kah? Atau pelit kah? Kalau menurut gue sih masih termasuk frugal living ya, karena poinnya adalah kalau yang gue tangkap ya, dia bisa mendapatkan sesuatu yang either itu dia butuhkan atau dia inginkan, tapi secara pricingnya lebih rendah gitu. Kalau ini adalah kasus itu tadi, kasus yang berikutnya, kalau misalnya gue mau beli TV, ya kan, itu kan gue udah punya nih TV tabung gitu ya, misalnya yang tabung zaman dulu, tapi gue mau beli yang LED ceritanya nih. Nah, gue mau beli LED, gue cuma butuh satu aja. Ada beberapa kamar, tapi gue cuma butuh satu LED. Udah punya TV, tapi gue mau beli satu LED. Nah, gue beli barang yang terbaik yang gue suka. Belum tentu yang paling murah loh. Yes. Tapi gue menabung, akhirnya gue bisa beli barang tersebut, tapi kualitas yang bukan harga termurah, tapi juga bukan harga termahal, tapi dengan kualitas yang terbaik dengan harga tersebut. Nah itu termasuk frugal living nggak? Tidak. Karena harganya sama, cuman bedanya lo compare sama-sama produk, misalnya kayak yang lo bilang tadi, sama-sama produk TV ya. Tapi ternyata lo pasti akan, kalau frugal living ya menurut gue ya, lo pasti akan disappoint, berarti anjrit gue beli di sini, let's say misalnya 8.000, di situ ada diskon jadi 7.500 gitu. Loh, gue tetap memilih barang yang serupa termurah, e-commerce ABC, tetap dengan barang si X ini toko B yang paling murah. Iya, tapi barang X-nya ini bukan barang yang paling murah loh, tapi juga bukan barang yang paling mahal dengan speknya. Lo kalau frugal living, lo nggak beli TV, lo ke pos satpam nebeng TV-nya Pak Satpam. Itu frugal living, men. Yang paling bagus bro. Kan frugal banget. Kan gue punya TV. Dia kan nyarinya TV yang lebih bagus. Kalau tadi kan TV tabung ya sama lah tempat Pak
posnya security biasanya Sama, TV-nya ya? TV tabung juga. Yang paling benar adalah lo standby di toko tempat lo jual itu Nonton nongkrong lah lo gitu. di situ. Kan Iya. udah tutup yang malam-malam cepos satpam. Atau kalau mau irit TV-nya dari rumah gue bawa irit listrik men. Bawa ke pos satpam, colok listrik di sana nonton bareng. Udah Iya. bener-bener frugal tuh TV. Abis itu lo dapat gaji kan. Sama bentol-bentol banyak nyamuk juga gitu. Beli autan juga sama ya. Iya, lo mesti bawa ke titik ekstrim, sefrugal itu. Gitu. Kalau lo nggak butuh, nggak usah beli. Udah. Jadi yang batasnya tuh antara kebutuhan dan keinginan. Kalau lo udah masuk ke keinginan, itu udah bukan frugal lagi lah. Udah lewat batasnya ya. Udah Udah batasan frugal udah lo lewatin, lo nggak bisa klaim itu frugal ya. Iya. Oh. Kalau ekstrim ya. Ekstrim, kalau memang mau ekstrim. Jadi jangan ngeklaim-klaim, gue udah frugal living kok sambil minum kopi Starbucks men. Gue cuma beli ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi kalau misalnya gajinya sudah berlebih dengan level seperti dia, level seperti dia memang minum tadi contohnya lah kita sebutin aja misalnya Starbucks, Coffee Bean atau apapun itulah. Memang orang-orang the level dia minum sehari sekali, seminggu 10 kali, berkali-kali pun sebenarnya no issue gitu, nggak ada masalah. Tapi dia hanya beli satu, itu termasuk frugal living kah? Kalau sekarang dibandingin sama penghasilan ya susah lah, karena kan ngiritnya yang punya Facebook dan ngiritnya yang punya akun Facebook kan beda jauh banget. Ngirit cuma bikin satu akun juga. Kaosnya sama-sama men, sama-sama hitam polos, harganya beda gitu. Just do it. Ya kan, menurut dia udah ngirit, buat kita mehong banget. Iya makanya. Kan? Jadi batasannya juga susah juga kan. Ini frugal living seperti apa? Gue rasa sih begitu kita sudah bisa menahan ya, sudah bisa menahan nggak semua yang kita inginkan kita beli, itu sudah ada lah ya, udah lumayan lah ya. Tapi ini ada satu statement nih dari salah satu teman gue yang menarik. Mungkin ada, menurut gue sih ada kaitannya sama frugal living ini. Jadi dia bilang sama gue nggak takut buat beli barang mahal. Karena dia punya punya kemampuan. Tapi yang gue takutin adalah gue beli barang kemahalan. Iya bagus. Cakep kan? Gitu. Bagus, jadi waktu itu pas lagi musim-musimnya Brompton ya waktu itu ya. Jebret. Wah, gila menurut gue kan ini sih gokil nih, sepeda aja bisa sampai 50.000, 60.000, gila. Emang kalau ada teh kotak bisa belok tuh sepeda, ya kan? Tapi ternyata dia bilang bisa belok, gua nggak masalah bro. Dibelokin tapi iya. Masa nggak bisa belok? Nah itu gitu. kemahalan. Sepeda nggak bisa belok. Terus dia bilang, gue sih nggak takut mau 80.000 kayak 90.000, tapi yang penting gue beli barang mahal itu nggak kemahalan, gitu. Iya, sebenarnya susah juga sih, sama-sama sepeda gitu kan, fungsinya sama. Iya. Yang mana sama yang kayak kemahalan, tadi dia bilang mana TV yang tabung sama TV yang tergantung iya kan nggak. Ya, tapi kalau sekarang kita ngomong keadaannya, yang penting itu dalam level apapun mesti ada anggarannya sih. Kalau nggak ada anggarannya gimana lu mau ngatur keuangan? Nah, lu cara mengatur anggaran lu gimana? Ya di data dulu kebutuhannya, yang fixed cost-nya apa, ya kan? Terus yang lain-lainnya apa gitu kan? Nah kalau itu yang tiap bulan udah pasti keluar, itu udah kepenuhin, ya udah berarti sisanya tinggal lu mau tabung, lu mau invest, lu mau belanjain lagi. Frugal livingnya di situ. Dulu akunting sama siapa? Hah? Lupa ya? Enggak, itu karena itu baru berasa banget kalau waktu pertama kali gajian tuh. Betul. Pertama kali gajian kan? Ntar dulu, pertama kali gajian gue frugal living banget tuh. Gue inget banget dulu. Abis gajian nih, ntar gue cerita dulu sebentar. Gue gajian, pertama kali tuh di Surabaya, kerja pertama di gaji pertama kali gajian kan gue ke ATM tuh, wah seneng gaji pertama. Gue ambil lah sekian ratus ribu aja gitu buat bayar kos buat. Nah gue balik ke kantor, lupa men, ATM gue ada di ATM nyangkut. Zaman dulu langsung disedot sama kan nggak pakai pin dulu banget lah. Habis. Frugal living banget tuh gue. Serius. Itu gaji pertama, gaji pertama gue langsung. Langsung gue praktekkan frugal living ekstrim ya. Gila. Traktir online. Pas gue udah balik ya, petugasnya kan di bank gitu, langsung dicekin, ini Pak, abis Bapak ngambil segini ada transaksi sekian. Ya langsung di zero kan sama dia, disedot semuanya. Ya sudah, mau diapain lagi orang
Saya makanya, kesalahan bro, sendiri. Emang lu udah dipesenin gaji pertama itu kasih buat orang paling iya, enggak. bener kan langsung. Dan lu lakuin itu bagus. Selamat dulu, selamat. Secara tidak sampai keringet dingin gue. Gimana tadi lanjutkan? Apa? Gaji pertama? Enggak, tadi lu bilang apa? Iya, gaji pertama. Udah lupa gaji pertama gue hitung-hitungan. Oh iya iya. Kan ke Jakarta gaji gue inget tahun 2000 ya. 1,2 men. Tahun 2000. 2 juta. Tahun 2000. Tahun 2000 di Jakarta. Tahun 2000. Oh, oke. Iya. Terus ya kan? Pilih kos dulu kan. Kos itu ada yang dari harga 100.000 ada sampai 600.000. Kalau sekarang mungkin udah 1,5 jutaan. Waktu itu masih ada segitu. Nah, kan mesti bikin anggaran kan. Gue pernah cobain tuh yang 100 ribuan, gue nggak betah, sumpek banget gitu, nggak ada jendela aja nggak ada kali, gitu kan. Pokoknya tersiksa banget lah. Akhirnya terpaksa gue naikin. Gajinya tetap nih, pengeluaran tetap keluar. Ya, gajinya tetap, pengeluarannya nambah kan, kosnya kan naik kelas. Jadi dari 100.000 jadi 250, jadi 300. Nah, akhirnya gue nge-cut pengeluaran yang lain. Kayak tadi ke kantor tuh gue udah nebeng orang tuh, udah nggak keluar transport lagi. Makan juga gue irit-irit, rokok gue udah nggak ngerokok lagi. Nebeng sama orang. Gitu. Ya jadi buat gue sih anggaran tuh nomor 1 dulu lah kalau lu mau frugal living. Jadi lu menyisakan uangnya tetap sama ya, walaupun sebenarnya kosnya naik. Bukan kosnya naik, tapi tinggal di biaya kos yang lebih tinggi kayak sewa tempat kos. Gua mengejar kenyamanan sih itu. Frugal living gak sih? Tapi tabungan tetap. Hah? Tabungannya tetap. Waktu itu atau bisa nabung. Sisanya pokoknya 1,2 itu sama kan kosnya sebulan kan. Iya. Tapi kan lu mengurangi kebutuhan lainnya kayak makan, transport kurangi. Tapi gue tetap nggak bisa nabung waktu itu. Nah, itu frugal living nggak? Nah itu gue nggak tahu. Frugal living setengah-setengah jadi hybrid frugal living. Manja, karena tapi kan itu berguna untuk bahwa lu bisa tidur istirahat dengan nyenyak dengan baik gitu kan, untuk bekerja menghasilkan uang yang lebih banyak lagi nanti gitu di kantor tersebut. Nah, bingung juga apakah itu termasuk gitu kan. Ya frugal living kalau pandangan gua sih ya kalau kondisi sekarang misalnya kita udah punya keluarga atau misalnya orang yang ya berkeluarga lah. Jadi frugal living itu bisa dilakukan untuk orang yang frugal living itu masuk kriteria untuk orang yang bisa menyisihkan uangnya, penghasilannya atau income-nya untuk menabung atau investasi. Begitu dia sudah punya dana, dia sisihkan dari pendapatan dia setiap bulannya untuk menabung atau investasi, berapapun persentasenya ya, gua rasa sebenarnya dia sudah mempraktekkan frugal living, hidup hemat. Karena dia punya goal, ntar uang tabungan atau uang investasi ini untuk ya entah untuk anaknya sekolah nanti atau untuk dia pensiun nanti atau apapun itu tujuannya gitu kan. Tapi dengan dia menyisihkan ada uang tabungan, ada uang investasi, gua rasa sebenarnya sudah mulai itu frugal living buat si dia dan keluarganya. Jadi sebenarnya kan dia bisa saja gitu kan hangout sama teman-temannya atau beli pakaian setiap bulan atau setiap periode tertentu, misalnya punya kendaraan kan sekarang pilihannya misalnya kendaraan bermotor atau motor gitu, mau beli Mio atau mau beli NMAX gitu sama-sama motor gitu kan, mau beli Beat atau mau beli PCX gitu kan, sama-sama motor, sama-sama bisa berdua boncengan, cuman kan harganya lumayan jauh. Mobil juga gitu, mau beli level Avanza R3 atau mau beli CR-V atau Nissan yang mahal ya masing-masing. Tapi kan begitu dia sudah punya saving dan punya investasi, gue rasa dia sudah mempraktekkan itu. Berapapun itu besarnya ya. Ya. Jadi tujuan ujung-ujungnya pada saat kita bijak dalam pengeluaran, entah itu lo mengatur dari fixed cost itu udah lo mapping, yang mana yang benar-benar lo butuhin, habis itu gimana cara buat mengurangi atau decrease itu semua, ujung-ujungnya nanti lo bisa saving gitu. Pada saat lo bisa saving, lo punya bahasanya? Punya tabungan, saving. Iya, punya tabungan dan lu istilahnya ya lebih membatasi keinginan lu lah. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ke lu berdua. Lu dulu deh. Gua berdua sama lu bertiga. Ya bertiga. Oh, iya, okay.
kondisi sekarang nih yang lo lakukan nih dalam untuk mempraktekkan frugal living ini apa? Yang paling ekstrim deh. Ya atau apapun lah ya, mau ekstrim atau tidak ekstrim lo bisa ceritain nih. Kalau gua di keluarga lo untuk frugal livingnya ya, untuk frugal livingnya menurut gua belum sampai ke tahapan yang tadi tuh. Yang objektifnya adalah lu bisa saving lebih banyak. Jadi dari situ ya lu punya dana yang istilahnya dan yang lebih untuk apapun itu yang nanti yang benar-benar lu butuhkan gitu. Yang gue lakukan sekarang masih di tahapan adalah pada saat gue pengen beli sesuatu, gue harus memastikan barang itu dengan value yang sama gue bisa dapatkan dengan harga yang paling murah gitu. Nawar. Jadi, apapun itu bentuknya. Oke. Apakah jangan itu sampai nawar, kemahalan tadi lu bilang. jangan sampai kemahalan. Apakah itu nawar ataukah ya sekarang kan kalau kita ngomong kan banyak orang jualan barang-barang pre-love, ya kan? Atau enggak thrift shop kayak gitu. Which is dengan itu orang yang emang dia ada keinginan atau kebutuhan untuk membeli barang-barang pre-love itu, dia bisa mendapatkan barang yang sama tapi dengan harga yang murah. Gitu, yang lebih murah lah dengan kualitas Gue yang. belum pernah lu beli pre-love. Masa sih? Iya, sama sekali. Lu beli apa? Gua pernah beli TV pre-love. Kalau elektronik masa pre-love? Pre-love hitungannya. Dulu, makanya hitungannya pre-love lah. Hitungannya harus tahu dulu yang pengen kita beli itu apaan gitu. Dan kita kan sekarang kan kalau menurut gue ya lebih gampang untuk bisa dapetin semua informasi itu dengan googling, abis itu nonton YouTube-nya. Jadi paling enggak gue tahu ini barangnya masih oke atau enggak. Oh di pasaran harganya berapa. Kalau misalnya after salesnya kira-kira berapa. Jadi dari situ, dari semua informasi yang gue dapat, gue bisa ngeker nih. Oh, kalau segini masih bisa masuk nggak ya? Masih murah atau nggak ya? Gitu sih. Ya paling sederhana mungkin yang paling common lah, paling biasa orang beli pre-love ya elektronik. Yeah. Baik itu TV, handphone, bahkan kendaraan juga kan itu termasuk pre-love sebenarnya kendaraan. Kayak gitu. Gua pikir pre-love itu cuman berkaitan pakaian. sama Oh, enggak lah. Enggak. Bukan. Pakaian, tas, enggak semuanya barang second gua rasa pre-love itu kan ya. Yes. Ya jadi lu itu termasuk yang lu lakukan. Salah satu. Gue. Lu ya contoh frugal living lu apa nih? Gue udah nggak beli kopi lagi. Asik. Nggak beli kopi 25 ribuan, 50 ke atas. ribuan. Gue nggak beli. Jadi gue bikin kopi sendiri. beli di rumah. Beli Wih deh. Kasih tumbler. Waktu kemarin kan gue bawa tuh tumbler. Udah, jadi tumblernya lu isi es. Jadi itu bisa bertahan dingin sampai sore. Wih, Itu ngirit banyak loh ternyata. soalnya ya beli biji kopi, bubuk kopi gitu kan anggap 200 gram 70.000 lah in average ya kalau lo beli Arabica gitu kan. Padahal kalau 70.000 mungkin di Starbucks satu cup setengah dapatnya. Dan gitu. gua makan siang bawa bekal sekarang kayak anak SD. Lah, Itu gua juga ngirit. sama. Itu Sama lah ngirit. di kantor juga Sama kita ya, begitu itu dulu. enggak frugal living. Enggak frugal living. Gua malas Dulu keluar gua jajan, kantor. dulu gua jajan. Lo ketemunya sama circle yang Iya, circle yang semuanya frugal living. Circle ngirit. Dulu gua kerjanya jajan mulu. Jadi Makan siang pokoknya pasti di luar. Makan siang keluar ya Iya. kan. Gaul dulu kan. Tapi kan nggak selama 1 bulan 30 hari gua rasa ada bolongnya tuh. Lu bawa sebenarnya bekal. Ada nggak 1-2 hari yang kadang-kadang ya bolos. Bekalnya ada, cuma tetap lu tambahan jajan nggak ada. Nggak ada. Frugal sekali dia livingnya. Soalnya diomelin kalau ada. Kok masih utuh? Sama bro. Lu habisin padahal rasanya udah lengket-lengket. Itu frugal living nggak? Bukan, itu Bukan. Itu Itu takut istri. Takut istri. Iya. Sabi. Itu dia menghemat amarah istri sebenarnya. Frugal juga menghemat, tapi ya menghemat amarah supaya gak diomelin. Tapi itu duitnya berasa banget. Ya soalnya Duitnya jajan, bukan jajan lah, kita ngomong makan di luar lah ya. Makan di luar kan Sama pasti kita bawa sendiri beda. lu jadi picky kan, milih-milih kan. Wah, Iya, gue pengen iya, jajan nih, iya, ngelihat iya, ini iya, kok iya. makan ini lah, gue bisa makan ini di rumah. Pasti kan milih makanan jajanan gitu ya lebih mahal. Iya juga sebenarnya sama Betul. lah. Nah sekarang kita balik nih. Sisi yang lo kelepasan keluar nggak bisa kontrol. Pengeluaran paling parah nggak perlu. Apa tuh? Sekarang nggak ada lah kalau udah berkeluarga. Dulu-dulu. yang benar. Dulu-dulu pasti ya hobi. Tapi yang gue tahu dia udah mempraktekkan frugal living bro. Iya. Kenapa kok bisa tahu lo? Ya bisa tahu lah.
kan lo menghemat pengeluaran untuk istri lo kan. Gak ada lagi yang bisa dikeluarin. Kantongnya udah tompes semua, apalagi mau dikeluarin. Apa hobi? Habis Ya berapa? dulu hobi ya fotografi tuh. Fotografi hobi ya udah tuh kayak sengaja beli sengaja nahan nabung bukan buat investasi atau bukan buat tabungan, alat, tapi ya. memang buat upgrading alat sebenarnya. Penting nggak penting, perlu nggak perlu gitu kan, nggak nambah pinter juga gue motret gitu, nggak jadi bagus juga hasil fotonya, tapi ya karena apalagi begitu udah teknologi digital gitu kan, semuanya gadget cepet baru, jadi apakah gue gadgeteers, orang yang suka gadget, apa gue fotografer, jadi udah tipis bedanya. Seperti jadi memang suka teknologinya bukan jago motretnya kan, jadi kayak gitu. Nah itu yang gue dulu nggak bisa kontrolnya ya. Kalau sekarang sih gue rasa udah terkontrol gitu, karena sekarang udah ada tadi lo bilang mapping untuk budgeting, jadi buat anak, buat uang sekolah anak lah ya, buat tabungan, buat investasi, buat insurance, baik itu insurance yang unit link itu kan juga masuk insurance, atau yang insurance yang memang kita buat yang lainnya. Jadi memang udah ada pos-posnya, nggak bisa bergerak macem-macem gitu loh. Dan itu banyak dibantu sama aplikasi-aplikasi banking yang sekarang kan istilahnya udah ada tuh. Istilahnya automatic payment. Kan lo udah ketahuan tuh fixed cost-nya misalnya berapa yang harus lo keluarin, misalnya untuk beli token listrik lah, untuk bayar apalah segala macam. Ya udah berlangganan lewat kartu kredit itu udah pasti kartu kredit A sekian, kartu kredit B sekian. Tapi lo tipikal yang gajian cuman lewat doang atau masih ada lah buat investasi sama tabungan, masih ada disisain. Gue rasa gue termasuk bisa walaupun kadang-kadang susah banget. Sebentar. Lo yang bisa apa bini lo yang bisa? Kan masing-masing bekerja. Masing-masing bekerja, masing-masing punya ada satu akun yang masing-masing setor ke sana. Ya selama masih bisa setor, mungkin nggak setiap bulan bisa, tapi ada bagian kayak tadi gue bilang investasi yang memang itu udah pasti kepotong setiap bulannya. Ya itu nggak bisa, memang harus sudah ada lari ke sana gitu. Kalau gue sekarang semua yang masuk ibu negara bro. Setor ya. Enakan begitu sih sebenarnya. Jadi yang nggak ngatur pusing. Lu nggak pusing men. Ya kan lu nggak usah ngatur-ngatur ya lagi. Dibudgetin langsung buat uang transport sekian untuk ini pokoknya, sekian kan. Gua sekian udah ada sebulan Menteri udah Keuangan. sisanya doi yang ngatur udah. Iya udah ada Menteri Keuangan ya kan. Benar. Jadi soalnya begitu lu pegang uang nih di dompet atau di rekening ada pasti kan sadar nggak sadar ya entah top up Shopee Pay-nya, GoPay-nya lu top up lah, jadi spending more kan. Kalau misalnya lu udah tabungan cuman sekian atau di dompet cuman sekian ya udah. Makanya frugal living itu justru susah kalau kita duitnya lagi banyak. Itu lebih susah. Terus kalau begitu lo udah kebiasaan belanja ya kan, biasa jajan gitu kan. Buat berhenti itu susah banget. Soalnya jadi kayak habit ya. Betul, aja ya. Kayak habit. Jadi suatu saat kalau penghasilan lo turun, nah itu lo penyesuaian diri lagi itu udah susah banget. Gitu. Oke. Biasa nungguin paket gitu ya. Tiba-tiba lah nggak nongol-nongol. Sepi banget ya sih. Atau misalnya datang paket pas lagi weekend kan bahaya ya, ada istri di rumah ya. Nah itu dia. Beli apa lagi nih? Padahal baru sekali datang paket. Beli apa lagi pertanyaannya? Sebenarnya menurut gue nggak ada bedanya bro. Jadi waktu pas gue pegang porsinya agak banyak, paket datang gue yang diomelin. Begitu pas dia pegang, paket datang, gue nggak bisa ngomelin dia. Sama aja jadi nggak adil nggak, ya. Lu nggak ngomelin dia supaya nanti paket lu datang lu nggak diomelin. Itu ya, harapan itu lu kan. Tapi pada saat paket lu datang kagak ngaruh kan, lu diomelin juga cuy. Sama aja. Giliran dia orang aku ini beli buat kebutuhan rumah tangga ya kan. Yang penting nggak paket dia datang, lo diomelin juga. COD dia mau bayarin cuy. Itu beda lagi judulnya, beda lagi. Itu banget men. Udah paketnya orang, so kita yang bayarin lagi ya, benar-benar. Gokil. Bukan pengalaman pribadi itu kan? Bukan. Udah diomelin, paket tetangga lagi lo terima ya, double diomelinnya salah kirim. Jadi ujungnya emang apapun itu lo diomelin kan. Judulnya salah. Iya. Ngalah lah pokoknya ngalah. Oke. Ya. Jadi frugal living ya. Tipsnya dong. Kalau yang tips buat bapak-bapak atau buat pemirsa nih ya. Gini kan nggak semua orang punya anggaran loh. Oke. Itu banyak yang gue temuin ya. Yang
terima gaji, habis itu langsung habis nggak tahu buat apa, habis itu kasbon ya kan, banyak. Jadi nggak semua orang punya anggaran udah bagus punya anggaran, tapi belum tentu bisa disiplin juga ngikutin anggarannya. Itu menurut gua sih itu nomor 1 sih, gitu. Jadi emang harus disiplin ya. Bikin anggaran sih sebenarnya sederhana. Ada dulu lah anggaran dulu lah. Karena pengeluaran setiap bulan kan ada yang rutin, ada yang accidental gitu kan. Yang rutin kan sebenarnya bisa dicatat ya nggak sih? Dicatat dengan sederhana lah. Sekian ini X, totalnya sekian. Income segini, sebenarnya bisa ya. Nah, tapi kalau mau gampang, kalau mau lebih disiplin, lo begitu udah sisihin duitnya lo kasih orang. Jadi bukan lo yang kelola kayak dia, jadi kasih ke istrinya gitu kan. Apakah istrinya disiplin? Oh banget, istri gue mah the best. Iya Beb. Daripada biasa bisa dapat tuh kredit 1 paket ya nggak? Paling nggak kalau sampai bocornya bukan dari lu gitu loh. Aman ya. Tips gua gitu, nomor 1 anggaran. Disiplin sama anggaran. Iya. Lu? Ya, gua rasa lifestyle sih kalau gua, lifestyle. Jadi ya tadi gua bilang pilihan pasti banyak kan. Sandy bilang mau beli kopi atau mau beli kopi yang udah jadi tempat hangout gitu, atau mau beli kopi di rumah, bubuk, giling sendiri, seduh sendiri gitu kan. Atau terus yang kedua misalnya kendaraan bermotor tadi yang gue bilang, mau pilih yang murah atau mahal demi gengsi, demi ego, bisa kan. Memang kreditnya tetap 3 tahun atau 5 tahun, tapi kan bulanannya jadi lebih besar. Seperti itu. Jadi mau liburan setiap minggu, setiap bulan, atau setahun sekali apa 2 tahun sekali, ya semuanya udah lifestyle. Kalau menurut gue kuncinya ya lifestyle lah, direm lah sedikit supaya bisa saving atau bisa investasi. Ya syukur-syukur semuanya lari ke investasi lah. Saving juga gue rasa fix gitu lah. Misalnya kita mau saving angka sekian rupiah, ya udah segitu aja. Kalau misalnya ada tambahan ya lo masukin investasi lah, siapa tahu bisa berkembang. Mantap. Lifestyle nomor 1 Asik. harus dijaga. Uhuy. Bapak Tenu gimana? Oh gue ya, kirain Iya, udah. tipsnya dong. Kalau gue mau ngutip dari sini aja. Jadi yang paling penting kan harus ada anggaran. Betul. Anggaran kita catat. Kenapa harus kita catat? Jadi dari situ kita ada istilahnya ada dokumentasi, kita bisa nge-review nih. Anjir ternyata gue barusan itu belanja karena impulse buying. Ya kan? Jalan-jalan ke mall, ngeliat-ngeliat di marketplace, gokil ini barangnya diskon. Tapi ternyata begitu datang, gue nggak butuh-butuh banget barang ini gitu. Jadi dari situ kita bisa benar-benar nge-review dan ujungnya kita bisa mapping. Yang mana sih yang emang benar-benar fixed cost, yang mana yang variable cost. Yang fixed cost ya udah itu yang emang supposed to be harus kita bayarkan kan. Tapi yang variable cost ini yang istilahnya yang tadi lo bilang lifestyle-nya kita. Apakah kita lifestyle pengen punya duit untuk kita saving, atau kita lifestyle punya duit untuk kita belanjain barang-barang yang belum tentu kita butuhkan. Oke. Lo ada tips nggak gimana biar nggak kilaf? Kayak gue juga sering kilaf nih. Kalau menurut gue sih yang tadi lo bilang tuh benar tuh. Jadi begitu kita udah tahu fixed cost-nya, the rest of it ya udah kita kasih orang yang istilahnya dia mengelola uang kita. Jangan gitu. lo pegang gitu ya. Yes. Karena kalau pegang duit apapun itu bentuknya, lo bawa cash atau lo taruh di Kilaf. Iya, pasti Godaan ya. Godaannya kuat sekali. Iya. Gitu. Oke. Setuju. Oke. Jadi kita berkomitmen untuk menunggu living mulai dari sekarang lebih ekstrim lagi. Ya, untuk demi kebaikan kita bersama ya. Gue sih udah melakukan itu bro. Cie. Setelah gue compare nih ya, kan gue sebenarnya suka sepedahan karena emang gue suka hobi. Terus berapa duit buat sepeda? Ya lumayan lah. Yeah. Tapi menurut gue di luar dari itu, pada saat gue pakai sepeda, yang pertama gue dapat bonusnya adalah secara langsung gue sehat. Karena kan nggak mungkin gue olahraga istilahnya buat ngatur waktunya, menurut gue ya agak susah buat gue apapun itu bentuknya, nge-gym kah, olahraga di rumah itu agak susah. Tapi dengan gue sepedahan pulang pergi, jadi itu secara teratur gue olahraga. Ngirit bensin juga Ben. Kedua ya itu kan? benar. Nah itu bensinnya ngaruh banget. Lumayan bro. Ya? Bayangin kalau misalnya naik motor udah berapa, naik mobil udah berapa, aduh apalagi kan kalau ada turunannya tuh bensin,
Oli juga ganti olinya juga lebih panjang, ganti bannya juga lebih panjang kan. Oke. Oh, satu lagi tips gue ya. Jangan pakai pinjol. Itu serem banget. Itu berantakan, bro. Itu serem banget. Gua rasa begitu dia memutuskan pinjol sih udah bukan masuk frugal living lagi ya. Jadi frugal living itu tujuannya tadi supaya menghindari itu ya. Enggak, mungkin kan ada orang yang udah punya anggaran ya kan, tahu-tahu ada emergency, dipakai buat rumah sakit misalkan. Terus nggak tahu lagi mau kemana, pinjol dah. Itu sakit banget. Nggak habis-habis masalahnya nambah, jeratan banget lah itulah. Sebisa mungkin jangan. Udah gitu aja. Oke. Kalau begitu, bye-bye pinjol dan lintah darah. Kita coba untuk melakukan frugal living. Frugal living. Apapun itu bentuknya, bro. Mulai dari sekarang, mulai dari kita sendiri. Dan pastikan konsisten. Kalau misalnya mental, balik lagi. Mental lagi, balik lagi. Sampai itu menjadi habits. Oke? Oke. Yes. Tadi gue ngomong apa ya? Bingung gue. Konsisten. Bingung dong, nyambung gitu. Oh iya, bingung. Gue juga bingung. Bingung gue juga, men. Jadi bingung beneran gue. Iya. Ya udah, close. Oke, jangan lupa subscribe di Kita Semua Bingung. Dan tujuannya just do it. Apalah itu pokoknya gue bingung. Dadah. Bye.